I think I know better. I think I know how it should be. I got it all planned out, but he's got a plan. Pengertian. Stunting merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan akibat defisiensi nutrien kronis yang berlangsung sejak masih dalam kandungan hingga berusia 24 bulan. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia 2 tahun. Etiologi. Berdasarkan hasil riset terdahulu dinyatakan bahwa faktor risiko kejadian stunting adalah berat badan lahir, ASI tidak eksklusif, serta pemberian makanan pendamping ASI yang tidak optimal. Manifestasi klinis. Ciri-ciri stunting menurut Badan Kesehatan Dunia atau biasa disebut dengan WHO, anak dikatakan stunting jika tinggi badan menurut usianya di bawah minus 2 standar deviasi dari median standar pertumbuhan anak WHO. Yang pertama, tanda pubertas terlambat. 2. Performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Ketiga, pertumbuhan gigi terlambat. 4. Usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak melakukan eye contact. 5. Pertumbuhan tulang terlambat. 6. Wajah tampak lebih muda dari usianya. 7. Berat badannya rendah tapi punya pipi yang cabi karena persebaran lemak. Patofisiologi. Asupan yang tidak adekuat dapat berupa pemberian zat gizi yang tidak seimbang dan tidak sesuai. Kurangnya zat gizi, terutama zat gizi energi dan protein, menjadi faktor langsung karena pertumbuhan pada anak akan terganggu. Asupan energi yang kurang juga dapat menyebabkan kondisi malnutrisi lainnya yang akan menjadi ketersinambungan dalam kurun waktu yang lama antara kondisi stunting dengan kondisi malnutrisi lainnya seperti kurus atau gizi kurang. Implikasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak pada masa balitanya mengalami stunting memiliki tingkat kognitif rendah, prestasi belajar, dan psikososial buruk. Anak yang mengalami severe stunting di 2 tahun pertama kehidupannya memiliki hubungan sangat kuat dan terhadap keterlambatan kognitif di masa anak-anaknya nanti dan berdampak jangka panjang terhadap mutu sumber daya. Kejadian stunting yang berlangsung sejak masa kanak-kanak memiliki hubungan terhadap perkembangan motorik lambat dan tingkat inteligensi lebih rendah. Penelitian lain menunjukkan anak 9-24 bulan yang stunting selain memiliki tingkat inteligensi lebih rendah juga memiliki penilaian lebih rendah pada lokomotor, koordinasi tangan dan mata, pendengaran berbicara maupun kinerja jika dibandingkan dengan anak normal. Tingkat kognitif rendah dan gangguan pertumbuhan pada balita, stunting merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kehilangan produktivitas pada saat dewasa. Orang dewasa stunting memiliki tingkat produktivitas kerja rendah serta upah kerja lebih rendah bila dibandingkan dengan orang dewasa yang tidak stunting. Selanjutnya, pemeriksaan diagnostik. Penentuan status stunting balita dilakukan melalui screening dengan menggunakan mikrotoise Onmit untuk mengukur tinggi atau panjang badan balita dengan rujuk pada rujukan baku pertumbuhan. Penata laksanaan. Pengetahuan gizi yang harus dimiliki oleh seorang ibu hamil untuk mencegah stunting pada anak salah satunya adalah pengetahuan tentang ASI eksklusif. Pengetahuan ibu hamil terkait dengan pengertian ASI eksklusif, manfaat ASI eksklusif, terutama yang berhubungan dengan proses pertumbuhan untuk pencegahan stunting. Pengetahuan manfaat ASI eksklusif yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan otak kurang dari setengahnya 40% responden yang menjawab benar dan 60% responden menjawab salah. Padahal pengetahuan terkait manfaat ASI tersebut penting dimiliki oleh ibu hamil karena ASI merupakan asupan nutrisi yang sempurna dan seimbang bagi bayi karena mengandung komponen makro dan mikronutrien terutama kalsium dalam jumlah yang cukup dan
ASI terdiri dari air yang membuat bayi memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang baik, sehingga dapat terhindar dari kejadian stunting. Baik, untuk selanjutnya asuhan keperawatan stunting. Data umum, identitas klien, nama anak A, umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, alamat Citra, nomor rekam medis 219877, tanggal masuk rumah sakit 19 Januari 2021, tanggal pengkajian 20 Januari 2021. Diagnosa medis stunting. Penanggung jawab nama Nyonya A, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, hubungan keluarga ibu kandung, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Citra. Riwayat kesehatan saat ini. Keluhan utama, mengalami masalah dalam usianya yang sudah mencapai 3 tahun, anak A belum bisa berjalan. Dalam pengucapan kata-katanya belum jelas, hanya bisa mengucapkan kata mama dan papa. Riwayat keluhan utama. Klien yang berumur 3 tahun belum bisa berjalan. Dalam pengucapan kata-katanya belum jelas, hanya bisa mengucapkan kata papa dan mama. Hanya bisa merangkak dan berdiri berpegangan dengan orang tua atau yang mengasuhnya. Riwayat penyakit. Penyakit yang pernah diderita anak A adalah diare, demam, batuk pilek, dan pernah dibawa ke rumah gizi pada umur 1 tahun. Tumbuh kembang anak A tidak baik karena belum bisa berjalan. Berbicaranya pun hanya bisa menyebutkan nama mama dan papa. Namun anak A suka dengan permainan puzzle, dia belum bisa menulis atau menggambar. Pada usia 4 bulan, anak A diberi makan bubur tim oleh neneknya dan sampai saat ini anak A masih diberikan susu formula. Data medis, klien datang ke rumah sakit diantar oleh ibu kandungnya sendiri. Diagnosa medis, stunting. Riwayat kesehatan masa lalu. Pada waktu umur 1 tahun lebih, anaknya pernah dibawa ke dinas kesehatan dan rumah gizi dan mendapatkan terapi pijit. Namun setelah mengikuti program tersebut, anaknya belum bisa berjalan juga dan akhirnya tidak membawanya lagi. Kemampuan berbicaranya juga masih belum berkembang banyak. Nyonya A mengatakan pernah membawa anaknya ke dokter spesialis anak. Dari keterangan dokter, anaknya menderita risiko kekurangan gizi. Riwayat antenatal. Riwayat antenatal, selama hamil, ibu sehat, periksa bidan. Riwayat psikososial spiritual sosial. Selama masuk rumah sakit, klien ditunggu ibunya. Spiritual, klien berkeyakinan dan berdoa bahwa penyakitnya bisa disembuhkan. Kebutuhan dasar atau pola kebiasaan sehari. Diet nasi TKTP habis 3/4 porsi dengan komposisi nasi, lauk, sayur, dan pepaya, dan minum air putih aqua kurang lebih 1.500 ml per hari. Minum susu 3 kali 200 cc per hari. I think I know better. Pola I think I aktivitas. know how it Sebelum should be. masuk rumah I got sakit, it all klien di planned rumah out. tinggal But he's got bersama a plan ibu. for me. When it's bad weather, sometimes I yell up at the sky. Today was supposed to be dry, but that's not what I need. Nights so unpredictable, and things might not be going my way, but it's gonna be a good day. Though things are going sideways, I got a smile on my face. Pukul 1 I sampai know whatever happens Selama masuk here, rumah sakit, you'll never leave me alone. I'll be okay, and it's gonna be a good day. It's gonna be a good day. Sebelum masuk rumah He made sakit, all the klien buang planets, air he made kecil all the kurang stars lebih in the 4 sky. kali He per knows what hari. he's doing.
jernih, bau He's khas, gonna make it dan buang alright. air And besar when the 1 winds kali blow sehari away, dengan there might be a konsistensi reason. lembek, It is warna kuning something dan I'm gurih, bau khas. learning, something I'll Selama masuk never rumah sakit, forget. klien Life's so buang air kecil kurang unpredictable, lebih and 4 things kali might per not hari, be going my kurang way, lebih but it's 1200 gonna be cc. a good day. Though things are going sideways, I've got a smile on my face. Nothing's gonna bring me down, 'cause I know whatever happens, he'll never leave me alone. I'll be okay, and it's gonna be a good day. It's gonna be a good day. Though things are going sideways, I got a smile on my Selama face. sakit, Nothing's gonna break me down, 'cause I know whatever happens, he'll never leave me alone. I'll be okay. It's gonna be a good day. Though things are going sideways, I got a smile on my face. Nothing's gonna break me down, 'cause I know whatever happens, he'll never leave me alone. I'll be okay, and it's gonna be a good day. Pemeriksaan fisik kepala, bentuk sedikit gonjang, mata atau penglihatan, mata bentuk simetris, pipa angin, hidung atau penghirup, fungsi penciuman baik, mulut, bibir lembab, gigi ompong pada bagian depan, telinga atau pendengaran bersih, bentuk simetris, fungsi pendengaran baik, leher, tidak ada pembesaran tiroid, telinga bersih, bentuk simetris, fungsi pendengaran baik, paru-paru bentuk simetris, taktil primitus sama, abdomen tidak ada bekas luka, jantung kedua belah dada simetris, ekstremitas, alat ekstremitas lengkap, bentuk kaki kecil. Klasifikasi data subjektif. Pertama, keluarga klien mengatakan anaknya belum bisa berjalan, anaknya cuma bisa berdiri dan merangkak saja. Kedua, keluarga klien mengatakan anaknya pernah dibawa ke rumah gizi dan dirawat jalan oleh petugas kesehatan di sana. Ketiga, keluarga klien mengatakan pemberian ASI eksklusif pada anak selama 4 bulan, setelah itu pemberian ASInya dicampur dengan susu formula. Keempat, keluarga klien mengatakan sering melatih anaknya untuk berjalan, tetapi ketika anaknya menangis, latihan itu pun dihentikan. Kelima, keluarga klien mengatakan pernah membawa anaknya ke dokter spesialis anak. Dari keterangan dokter, anaknya menderita resiko kekurangan gizi. Keenam, keluarga klien mengatakan pada usia 4 bulan anaknya pernah dikasih bubur tim-tim oleh neneknya. Ketujuh, keluarga klien mengatakan anaknya belum bisa ngomong, hanya bisa mengucapkan mama dan papa. 8. Keluarga klien mengatakan tidak mengerti apa yang harus dilakukan ketika anaknya sakit. Yang dia lakukan adalah langsung membawa ke puskesmas. 9. Keluarga klien mengatakan tidak tahu penyakit yang diderita anaknya. Dan 10. Keluarga klien mengatakan tidak tahu cara menstimulus tumbuh kembang anak. Dan terakhir, keluarga klien mengatakan perkembangan anaknya lebih lambat daripada anak seusianya. Data objektif. Pertama, klien terlihat merangkak. Kedua, klien tidak mampu berjalan. 3. Berat badan 8,5 kg, tinggi badan 70 cm. Kaki terlihat kecil, kepala terlihat sedikit lonjong. Gigi tampak ompong, anak tidak bisa bicara lancar. Saat diwawancara tentang gizi keluarga, klien tidak bisa menjawab. Keluarga klien tidak mengetahui apa yang harus dilakukan ketika mengetahui anaknya belum bisa berjalan. Dia hanya melatih anaknya dengan cara ditati. Klien mengalami keterlambatan tumbuh kembang dalam sektor berjalan dan berbicara.
Analisa data. Data subjektif. Keluarga klien mengatakan anaknya belum bisa berjalan, anaknya cuma bisa berdiri dan merangkak saja. Keluarga klien mengatakan anaknya pernah dibawa ke rumah gizi dan dirawat jalan oleh petugas kesehatan di sana. Keluarga klien mengatakan pemberian ASI eksklusif pada anak selama 4 bulan, setelah itu pemberian ASINya dicampur dengan susu formula. Keluarga klien mengatakan sering melatih anaknya untuk berjalan, tetapi ketika anaknya menangis, latihan itu pun dihentikan. Keluarga klien mengatakan pernah membawa anaknya ke dokter spesialis anak. Dari keterangan dokter, anaknya menderita risiko kekurangan gizi. Keluarga klien mengatakan pada usia 4 bulan, anaknya pernah dikasih bubur tim-tim oleh neneknya. Keluarga klien mengatakan anaknya belum bisa ngomong, hanya bisa mengucapkan mama dan papa. Data objektif. Klien terlihat merangkak, klien tidak mampu berjalan, berat badan 8,5 kg, tinggi badan 70 cm, kaki terlihat kecil, kepala terlihat sedikit lonjong, gigi tampak ompong, anak tidak bisa bicara lancar, mengalami keterlambatan tumbuh kembang dalam sektor berjalan dan berbicara. Etiologi. ASI tidak efektif, pertumbuhan terganggu, tidak bisa berjalan, keterlambatan pertumbuhan perkembangan. Diagnosa kedua, data subjektif. Keluarga klien mengatakan tidak mengerti apa yang harus dilakukan ketika anaknya sakit. Yang dia lakukan adalah langsung membawa ke puskesmas. Keluarga klien mengatakan tidak tahu penyakit yang diderita anaknya. Keluarga klien mengatakan tidak tahu cara menstimulus tumbuh kembang anak. Data objektif. Saat diwawancara tentang gizi keluarga, klien tidak bisa menjawab. Keluarga klien tidak mengetahui apa yang harus dilakukan ketika mengetahui anaknya belum bisa berjalan. Dia hanya melatih anaknya dengan cara ditati. Etiologi, tingkat pengetahuan, kurang sarana informasi, informasi minimal, kurang pengetahuan. Diagnosa keperawatan. Yang pertama, keterlambatan pertumbuhan perkembangan berhubungan dengan anak tidak bisa berjalan. Kedua, kurang pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi. Rencana asuhan keperawatan. Tanggal 21 bulan 1 2021, diagnosa. Keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan ketidakmampuan dalam berjalan. Intervensi keperawatan. Notes. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan pertumbuhan dan perkembangan pada klien membaik. Kriteria hasil. Pertama, tahu dan mampu menstimulasi tumbuh kembang anak khususnya dalam hal berjalan. Kedua, tahu tentang standar pertumbuhan fisik menurut usianya. 3. Keluarga bisa berkreasi dalam pemberian menu makanan yang menarik pada anaknya. Keempat, keluarga bisa menstimulasi komunikasi. Nick, ajarkan cara menstimulasi tingkat perkembangan sesuai dengan usia klien. Ajarkan kepada orang tua tentang standar pertumbuhan fisik dan tugas-tugas perkembangan sesuai usia anak. Berikan makanan sedikit tapi sering dengan menu makanan yang menarik anak. Berbicara sambil bermain dengan alat untuk mempercepat persepsi anak tentang suatu hal. Diagnosa kedua tanggal 21 bulan 1 2021. Diagnosa, kurang pengetahuan kesehatan berhubungan dengan kurangnya informasi. Intervensi keperawatan. Note. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan, pengetahuan tentang informasi kesehatan bertambah atau meningkat. Dengan kriteria hasil, yang pertama, mengetahui informasi tentang gizi dan nutrisi pada balita. Kedua, mengetahui informasi tumbuh kembang yang normal pada anak. 3. Mengetahui tentang apa yang terjadi pada anaknya. 4. Keluarga memahami cara menstimulasi kemampuan berbicara dan kemampuan motoriknya. Nick. Yang pertama, kaji pengetahuan klien dan diskusi bersama tentang masalah kesehatan yang sedang dialaminya.
2. Berikan pankes tentang nutrisi dan gizi yang baik untuk balita. 3. Jelaskan kepada keluarga tahapan tumbuh kembang pada anak. 4. Ajarkan keluarga tentang cara menstimulasi tumbuh kembang anak. Evaluasi keperawatan. Hari pertama, tanggal 21 bulan 1 tahun 2021 jam 9, diagnosa pertama. Implementasi, mengajarkan cara menstimulasi tingkat perkembangan sesuai dengan usia klien. Hasil, tenaga medis menjelaskan cara menstimulasi tingkat perkembangan sesuai usia klien. Mengajarkan kepada orang tua tentang standar pertumbuhan fisik dan tugas-tugas perkembangan sesuai usia anak. Hasil, perawat mampu menjelaskan kepada keluarga pasien memberikan makanan sedikit tapi sering dengan menu makanan yang menarik anak. Hasil 2-3 hari. Berbicara sambil bermain dengan alat untuk mempercepat persepsi anak tentang suatu hal. Hasil, klien mampu melakukannya. Mengkaji pengetahuan keluarga klien, diskusi bersama tentang masalah kesehatan yang dialaminya. Hasil, keluarga klien mengerti. Memberikan pankes tentang nutrisi dan gizi yang baik pada balita. Hasilnya dapat menjelaskan dengan baik. Evaluasi. Keluarga klien mengatakan sering melatih anaknya untuk berjalan. Keluarga klien mengatakan klien mampu mengucapkan kata-kata. Klien terlihat berdiri sedikit. Klien terlihat mampu mengucapkan sedikit kata. Berat badan 8,5 kg, tinggi badan 70 cm. A. Masalah belum sepenuhnya teratasi. B. Lanjutkan intervensi. Tanggal 21 bulan 1 tahun 2021 jam 9:15. Implementasi, menjelaskan tahapan tumbuh kembang pada keluarga. Hasil, keluarga klien mengatakan tidak mengetahui tahapan tumbuh kembang anak. 2. Menjelaskan tentang cara menstimulasi tumbuh kembang. Hasil, keluarga klien mengatakan tidak tahu cara menstimulasi tumbuh kembang. Evaluasi. Keluarga klien mengatakan sudah mengetahui penyakit yang diderita anaknya. Keluarga klien mengerti tentang nutrisi dan gizi yang baik pada balita. Keluarga klien mengatakan tidak mengetahui tahapan tumbuh kembang anak. Keluarga klien mengatakan tidak tahu cara menstimulus tumbuh kembang anak. Saat diwawancara tentang gizi, keluarga klien bisa menjawab. Keluarga klien tidak mengetahui apa yang harus dilakukan ketika mengetahui anaknya belum bisa berjalan. Dia hanya melatih anaknya dengan cara ditatih. Masalah sepenuhnya belum teratasi. B. Lanjutkan intervensi. Hari kedua, tanggal 22 bulan 1 tahun 2021 jam 9, diagnosa pertama. Implementasi, mengajarkan cara menstimulasi tingkat perkembangan sesuai dengan usia klien. Hasil, tenaga medis menjelaskan cara menstimulasi tingkat perkembangan sesuai usia klien. Memberikan makanan sedikit tapi sering dengan menu makanan yang menarik anak. Hasil 2-3 hari. Berbicara sambil bermain dengan alat untuk mempercepat persepsi anak tentang suatu hal. Hasil, klien mampu mengucapkan kata-kata. Evaluasi. Keluarga klien mengatakan anaknya sudah mampu sedikit berjalan. Keluarga klien mengatakan klien sudah mampu mengucapkan kata-kata. Klien terlihat berdiri. Klien mampu berjalan sedikit. Klien bisa mengucapkan kata-kata. Berat badan 8,5 kg, tinggi badan 70 cm. A. Masalah belum sepenuhnya teratasi. B. Lanjutkan intervensi. Hari ketiga, tanggal 23 bulan 1 tahun 2021 jam 9, diagnosa pertama. Mengajarkan cara menstimulasi tingkat perkembangan sesuai dengan usia klien. Hasil, tenaga medis menjelaskan cara menstimulasi tingkat perkembangan sesuai usia klien. Mengajarkan kepada orang tua tentang standar pertumbuhan fisik dan tugas-tugas perkembangan sesuai usia anak. Hasil, mampu menjelaskan kepada keluarga pasien, memberikan makanan sedikit tapi sering dengan menu makanan yang menarik anak.
Berbicara sambil bermain dengan alat untuk mempercepat persepsi anak tentang suatu hal. Hasil, klien mampu melakukannya. Evaluasi. Keluarga klien mengatakan klien sudah dapat berjalan tetapi tidak lama. Keluarga klien mengatakan sudah dapat berbicara. Klien belum mampu berjalan lama. Klien sudah dapat berbicara namun belum terlalu lancar. Berat badan 8,6 kg, tinggi badan 70 cm. A. Masalah belum sepenuhnya teratasi. B. Lanjutkan intervensi.